Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita selalu diberikan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringan dengan salam tidak lupa pula kita hadirkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah komunikasi organisasi. Perkenalkan, nama saya Fahrezi Dwi Rahayu dengan NIM 25002087. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok kecil dalam organisasi. Nah, komunikasi kelompok kecil itu adalah interaksi antara dua orang atau lebih yang saling terhubung untuk mencapai tujuan bersama melalui pertukaran informasi, ide, maupun perasaan. Nah, maksudnya itu komunikasi kelompok kecil ini dilakukan antara dua orang atau lebih. Interaksi dilakukan antara 2 orang, 3 orang, 5 orang, 7 orang, 10 orang, 12 orang. Nah, di sanalah bisa disebut kelompok komunikasi kecil, yang dimana kelompok komunikasi kecil ini beranggota 2 orang, 3 orang, maupun lebih. Yang dimana tujuannya itu untuk mencapai tujuan bersama melalui pertukaran informasi, ide, maupun perasaan yang dimiliki. Nah, dalam kelompok kecil itu tentunya interaksinya itu membahas informasi yang dimiliki satu sama lain, atau ingin mengungkapkan idenya, ingin mengungkapkan perasaannya pada saat komunikasi kelompok kecil tersebut dilakukan. Jadi itulah kira-kira yang dimaksud dengan komunikasi kelompok kecil dalam organisasi gitu. Selanjutnya, tujuan komunikasi kelompok kecil itu tentunya ada tujuan kenapa komunikasi kelompok kecil tersebut dilakukan. Nah, tujuan komunikasi kelompok kecil tersebut dilakukan yaitu pertamanya tentunya merencanakan suatu kegiatan. Nah, tujuan komunikasi kelompok kecil ini tujuannya itu pertama adalah ingin untuk merencanakan suatu kegiatan gitu. Ingin merencanakan suatu ide atau kegiatan yang ingin dilakukan. Makanya dibentuklah komunikasi kelompok kecil. Sedangkan tujuan keduanya yaitu memperkuat ikatan interpersonal dan rasa kebersamaan. Dengan adanya komunikasi kelompok kecil ini, tentunya itu akan memperkuat ikatan interpersonal dan juga memperkuat rasa kebersamaan satu sama lain. Karena dengan adanya komunikasi kelompok kecil ini, karena dapat memberikan pertukaran ide atau informasi atau perasaan yang dimiliki, tentunya akan memperkuat rasa kebersamaan satu sama lain. Nah, sedangkan selanjutnya tujuan komunikasi kelompok kecil ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan satu sama lain. Dengan adanya komunikasi kelompok kecil ini, tentunya akan meningkatkan pengetahuan satu sama lain, karena di sanalah dapat memberikan informasi atau ide yang dimiliki.
dia dimiliki satu sama lain gitu. Jadi itulah tujuan komunikasi kelompok kecil ini. Yang pertama itu adalah untuk merencanakan suatu kegiatan. Yang kedua, memperkuat ikatan interpersonal dan rasa kebersamaan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan satu sama lain. Selanjutnya saya akan membahas karakteristik komunikasi kelompok kecil dalam organisasi. Nah, karakteristik yang pertama itu adalah memiliki tujuan bersama. Keindahan komunikasi kelompok kecil ini yaitu tentunya dalam kelompok tersebut memiliki tujuan bersama. Maksud memiliki tujuan bersama itu misalnya diberikan tugas project gitu kan. Nah, tugas project itu kan dibentuk dalam kelompok. Nah, tentunya tujuan kelompok ini itu memiliki tujuan bersama satu sama lain. Di mana sama-sama ingin menyelesaikan tugas project yang diberikan oleh dosen gitu. Yang kedua, karakteristik komunikasi kelompok kecil ini yaitu interaksi ini dilakukan secara tatap muka. Komunikasi ini dilakukan secara tatap muka gitu. Nah, karakteristik komunikasi kelompok kecil ini yang ketiga yaitu anggota kelompok kecil minimal 3 orang atau lebih. Jika anggotanya 2, tentunya komunikasi kelompok kecil tidak akan terbentuk dan tidak akan terjadi. Minimal anggota kelompok kecil ini ada 3 orang atau 4 orang, 5 orang, 7 orang, 10 orang. Dari sanalah bisa terbentuknya komunikasi kelompok kecil. Karakteristik komunikasi kelompok kecil yang keempat yaitu saling bergantung satu sama lain untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Nah, dalam komunikasi kelompok kecil ini tentunya harus bergantung satu sama lain untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan yang dimiliki. Jika tidak bergantung satu sama lain, tentunya tugas yang diberikan tidak akan selesai. Makanya diadakanlah komunikasi kelompok kecil ini agar tercapainya tujuan bersama, agar menyelesaikan tugas yang diberikan gitu. Jadi itulah karakteristik komunikasi kelompok kecil, di mana pertama itu memiliki tujuan bersama. Yang kedua, interaksi komunikasi kelompok kecil ini dilakukan secara tatap muka. Yang ketiga, anggota kelompok kecil minimal 3 orang atau 4 orang atau 5 orang atau 10 orang. Nah, yang keempat, karakteristik komunikasi kelompok kecil ini harus bergantung satu sama lain untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan yang dimiliki. Selanjutnya saya akan membahas variabel kunci komunikasi kelompok kecil ini. Jadi, variabel kunci komunikasi kelompok kecil ini pertama itu memiliki struktur kelompok seperti pimpinan atau ketua. Dan di mana dalam kelompok komunikasi kelompok kecil ini tentunya ada pimpinan atau ketua yang akan memberikan arahan gitu. Yang kedua, variabel kunci komunikasi kelompok kecil ini anggota dimiliki minimal harus 3 orang atau lebih, seperti yang telah saya jelaskan pada karakteristik komunikasi kelompok kecil tadi. Yang ketiga, variabel kunci komunikasi kelompok kecil ini yaitu memiliki interaksi sosial untuk mencapai tujuan. Nah, jadi itulah variabel kunci komunikasi kelompok kecil tersebut. Jika misalnya jika salah satunya tidak ada, maka tidak akan terbentuk komunikasi kelompok kecil. Jika memiliki struktur kelompok seperti pimpinan, memiliki anggota minimal 3 orang atau lebih, dan
yang dimana interaksi sosial untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sanalah bisa terbentuknya komunikasi kelompok kecil. Yang dimana pertama tadi yaitu memiliki struktur kelompok seperti pimpinan atau ketua. Kemudian anggota kelompok minimal 3 orang atau lebih. Yang ketiga, interaksi sosial untuk mencapai tujuan. Nah, ketiga-tiga itu harus ada dalam komunikasi kelompok kecil. Variabel kuncinya itu. Selanjutnya yang terakhir, saya akan membahas manfaat komunikasi kelompok kecil ini. Manfaat yang pertama itu untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya kelompok komunikasi kelompok kecil ini, tentunya tiap-tiap anggota itu, dengan adanya anggota kelompok itu tentunya akan mempermudah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu mempermudah pembagian tugas dan tanggung jawab. Misalnya nih, kita diberikan tugas proyek oleh dosen. Nah, tentunya kita akan membentuk komunikasi kelompok kecil atau membentuk kelompok kecil atau membentuk kelompok. Nah, dengan adanya kelompok ini tentunya akan mempermudah pembagian tugas dan tanggung jawab yang dimiliki. Misalnya si ketua memberikan kepada si A tugasnya mencari materi atau mencari materi lah gitu. Sedangkan yang si B ditugaskan untuk memiliki atau ditugaskan memiliki tanggung jawab untuk membeli bahan-bahan proyeknya gitu. Jadi tentunya akan mempermudah pembagian tugas dan tanggung jawab. Nah, manfaat yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa memiliki dalam komunikasi kelompok. Dengan adanya komunikasi kelompok kecil ini tentunya akan menumbuhkan rasa memiliki satu sama lain dalam komunikasi kelompok tersebut. Jadi itulah manfaat komunikasi kelompok kecil, yang dimana pertama itu mempermudah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mempermudah pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan rasa memiliki satu sama lain dalam komunikasi kelompok kecil tersebut. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan tentang komunikasi kelompok kecil dalam komunikasi organisasi, yang dimana dapat disimpulkan bahwasanya komunikasi kelompok kecil ini itu komunikasi interaksi yang terjadi antara 2 orang atau lebih yang saling terhubung untuk mencapai tujuan bersama. Jadi itulah yang dimaksud. Jadi itulah kira-kira komunikasi kelompok kecil itu. Dimana komunikasi kelompok kecil ini tentunya memiliki minimal 3 orang anggota, 4 orang anggota, atau 10 atau 8 gitu. Nah, sedangkan variabel kunci kelompok komunikasi kelompok kecil ini terjadi tentunya harus memiliki struktur kelompok seperti pimpinan atau ketua yang akan memberikan arahan
Jadi itulah yang dapat saya sampaikan tentang komunikasi kelompok kecil dalam organisasi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.